Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Misteri kebangkitan Kristus adalah satu kejadian yang sesungguhnya yang menurut kesaksian Perjanjian Baru menyatakan diri secara historis. Katekismus Gereja Katolik nomor 639. Kebangkitan Kristus yang menyejarah. Sejarah mencatat dan itu tidak terbantahkan oleh apapun. Kebangkitan Kristus ditampilkan kembali di dalam bacaan pertama hari ini. Ketika Petrus memberi kesaksian tentang Paskah Kristus di hadapan para pemimpin Yahudi. Petrus mengatakan Yesus yang disalibkan dan bangkit kembali itulah yang membuat si lumpuh itu bisa berjalan. Karya mujizat kesembuhan yang dialami oleh si lumpuh terjadi di dalam nama Yesus yang bangkit. Petrus mau menegaskan kepada para pemimpin Yahudi bahwa Yesus yang bangkit itu bisa melakukan apapun, termasuk membangkitkan si lumpuh yang setelah sekian tahun tidak bisa berjalan. Petrus mau meyakinkan para orang-orang Yahudi ini untuk melihat dalam perspektif lain. Mata baru, mata kebangkitan, hidup baru, mujizat baru. Dan di dalam bacaan Injil Yohanes dikisahkan kepada kita semua bagaimana Yesus yang bangkit itu sungguh peduli dengan para muridnya. Mereka sudah bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Mereka pergi menangkap ikan, tetapi hasilnya nol. Mereka tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah Yesus, para murid itu menebarkan jala sekali lagi, dan lihat hasilnya luar biasa. Para murid gagal menangkap ikan. Ini satu tanda dan sekaligus simbol yang dalam yang dibaca dalam konteks saat itu mereka menangkap ikan, tetapi juga situasi setelah kematian Yesus dalam konteks yang lain ketika mereka merasa gagal. Gagal karena pekerjaan, tetapi mereka juga merasa gagal karena merasa ditinggalkan. Kegagalan ini membuat mereka terpuruk. Tetapi Yesus tampil. Yesus memberikan kepada mereka harapan. Harapan yang tidak mengecewakan. Dan itulah bukti kepedulian Paskah Kristus yang nyata. Yesus minta mereka untuk berusaha lagi, berjuang lagi. Jangan lelah, jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Dan benar, mujizat itu terjadi.
Mereka menangkap begitu banyak ikan sampai-sampai mereka tidak percaya menyaksikan hal itu dengan mata mereka. Bahwa sesuatu yang jarang terjadi itu dan mungkin tidak pernah terjadi saat itu terjadi di depan mata mereka. Hidup seolah-olah diubah. Situasi batin mereka seolah-olah dicelikan dari kegagalan kepada satu hasil yang luar biasa berlimpah. Mereka mengatakan, itu Tuhan. Itu Tuhan. Mereka tidak mengatakan lagi, itu guru. Mereka mengatakan sekali lagi, itu Tuhan, dengan semangat Paskah. Tuhan mampu melakukan apapun, melampaui keadaan manusia ketika Dia mau berharap dan berusaha. Kalau Petrus meyakinkan para pemimpin agama Yahudi bahwa di dalam kuasa Yesus si lumpuh itu bisa disembuhkan, diselamatkan, dipulihkan, dan diterima kembali dalam hidup sosial kemasyarakatan, Petrus dan para murid lain yang diceritakan di dalam Injil ini pun mengalami itu. Mereka mengalami kuasa kebangkitan yang mengubah mereka, yang mentransformasi mereka dari manusia lama menjadi manusia baru. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam suka dan duka hidup kita, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Mari katakan amin untuk hal ini. Ini keyakinan, ini iman yang perlu kita rayakan setiap hari. Andalkan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit mulia itu untuk mengarahkan seluruh hidup kita di dalam kebangkitan Kristus. Kita boleh bersaksi dan bertumbuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.